Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Made Devi Yudayanti. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tips dan langkah-langkah memilih jurnal Sinta agar mudah diterima dan cepat terbit. Jadi, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah masuk ke laman sinta.kemdikbud.go.id. Nanti linknya akan saya bagikan di deskripsi video ini. Bapak Ibu bisa klik link tersebut. Selanjutnya kita login. Login dengan auto login di sini. Karena saya sudah memiliki email dan password, maka akun Sinta langsung bisa di login. Kalau belum, nanti diregister terlebih dahulu oleh Bapak Ibu. Video register akun Sinta akan saya bagikan setelah video ini. Nah, selanjutnya kita login. Oke, setelah login kita klik sources dan journals. Oke, baik. Tampilannya akan seperti ini. Kita coba Sinta 4, kita mencari coba jurnal pembangunan. Oke. Baik, di sini akan tampil setelah kita cari di search Sinta 4 di sini, maka yang tampil di sini adalah jurnal-jurnal mengenai jurnal pembangunan. Yang skopnya itu pembangunan, fokusnya pembangunan. Ada inovasi pembangunan. Keterangan pada laman ini, tampilan ini adalah ada judulnya. Di sini ada judul jurnal, di sini ada penerbitnya, ada ISN-nya, ada keterangan Sinta berapanya, dan di sini juga ada impact factornya, H-indeksnya, citasinya. Kita contohkan saja, kita akan masuk pada jurnal pembangunan sosial. Caranya dengan cara mengklik ini, klik kanan, lalu open link in new tab. Baik, nah tampilannya akan seperti ini. Jurnal pembangunan sosial. Nah, di jurnal pembangunan sosial ini yang perlu kita perhatikan adalah ternyata jurnal ini telah menerbitkan beberapa artikel, dan di sini alamatnya adalah di Bandung, Jawa Barat. Ada nomor HP yang bisa dihubungi, lalu di sini adalah update-nya tanggal 8 bulan 1 2022, berarti aktif ya untuk jurnal pembangunan sosial. Di sini ada ISSN-nya, dan ini adalah jurnal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengunjungi website dari jurnal tersebut. Ya, mengunjungi website dengan mengklik ini, klik kanan, open link in new tab. Setelah open link new tab, di sini akan muncul tampilan dari beranda jurnal pembangunan sosial tersebut. Nah, jurnal tersebut akan muncul dalam bentuk seperti ini. Ya, di sini ada home, ada about, login, register, source, dan yang lain-lainnya. Nah, langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu ingin memilih jurnal Sinta dan ingin supaya cepat artikelnya terbit pada jurnal tersebut adalah Bapak Ibu harus mengklik about di sini. Klik kanan, lalu Bapak open link in new tab-nya, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan di sini ada tentang jurnal Temali ini mengenai kontak personnya, editor timnya, mitra atau reviewernya. Di sini kebijakan tentang fokus dan skopnya. Terus banyak macam-macam, sampai author fee-nya juga ada. Di sini untuk submit-nya, ada petunjuk penulisannya dan yang lain-lain. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu
cari, yaitu Bapak Ibu harus mengklik fokus and scope-nya. Perhatikan tulisan Bapak Ibu itu sesuai dengan fokus dan scope yang diminta oleh jurnal tersebut. Bapak Ibu bisa mengklik kanan dengan open link in new tab-nya. Lalu di sini akan tampilannya seperti ini. Bapak Ibu cari fokus and scope-nya. Jadi ruang lingkup yang Bapak tulis artikelnya itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh jurnal tersebut. Seperti ini, dia menjelaskan dalam bahasa Inggris bahwa jurnal ini memuat isu-isu tentang kajian pembangunan, ya kan, kajian pembangunan sosial dalam perspektif agama, pendidikan, hukum, politik, psikologi, sosiologi, antropologi, budaya, Islam. Jadi pastikan artikel Bapak Ibu itu sesuai dengan fokus dan skopnya sehingga terhindar dalam penolakan artikel Bapak Ibu. Baik, selanjutnya langkah yang Bapak Ibu harus perhatikan juga untuk artikel Bapak Ibu itu cepat dalam terbitnya. Yang kedua adalah publication dari publication frekuensinya Bapak Ibu harus klik. Itu biasanya ada di bagian home-nya, about-nya juga. Di sini ada publication frekuensi, diklik kanan, open link in new tab di sini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Untuk apa? Informasi apa yang akan Bapak Ibu temui di sini adalah informasi kapan dan berapa kali dalam setahun jurnal ini menerbitkan papernya, periodenya, ya kan? Nah, di sini bisa diketahui bahwa publication dari frekuensi dari jurnal ini adalah 2 kali dalam setahun, maaf. Nah, itu pada bulan Januari dan Juli. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu ingin submit jurnalnya atau tulisan Bapak Ibu itu dilihat dulu publikasi frekuensinya sehingga Bapak Ibu bisa tepat dan tahu sasarannya jurnal Bapak Ibu itu, tulisan Bapak Ibu itu akan terbit pada bulan berapa. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah melewati bulan Juli, sekarang misalnya bulan Agustus, Bapak Ibu berarti harus menunggu bulan Januari, maka memiliki waktu yang cukup lama untuk publikasi dari artikel Bapak Ibu. Jadi ini perlu Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu melihat publication frekuensi ini, Bapak Ibu harus cek juga artikel yang sudah terbit. Artikel yang sudah terbit itu biasanya di archive ini. Bapak Ibu klik kanan, lalu open link in new tab. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tadi jurnal ini kita ketahui bahwa akan terbit 2 kali setahun dan di bulan apa tadi? Di bulan Januari dan Juli. Nah, kita cek di arsip ini apakah memang betul jurnal ini konsisten terhadap pemberitahuan yang mereka buat di publication frekuensinya bahwa 2 kali setiap tahunnya. Kita lihat ternyata memang betul ada dua kali terbitan setiap tahun itu di volume nomor 1, nomor 2 ya. Berarti tahun jurnal ini terbit itu dari tahun 2018 volume 1 nomor 2, volume 2 nomor 2, volume 3 ini ada volume 4. Sudah volume 4 2021. Berarti jurnal ini merupakan jurnal yang konsisten dengan frekuensi dari publication yang mereka buat. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu juga harus supaya Bapak Ibu jurnalnya cepat terbit, Bapak Ibu harus melihat artikel-artikel yang ada pada
jurnal yang terakhir terbit, yaitu volume 4 nomor 2. Kalau di sini kita klik kanan saja, open link new tab, akan tampil seperti ini. Nah, kita lihat apakah memang betul ada artikel di dalam rumah volume tersebut atau tidak. Oh, ternyata setelah dicek artikelnya itu sudah terisi semua. Nih, berarti memang terbit artikel yang diminta setiap periodenya. Selanjutnya, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa mengklik salah satu artikelnya untuk mengecek. Di sini ada keterangan artikel judulnya, ada doi-nya, dan di sini ada halamannya sudah pasti. Terus PDF-nya di sini bisa kita download jika Bapak Ibu ingin melihat bentuk dari artikel yang telah terbit. Selanjutnya adalah Bapak Ibu pilih salah satu, misalnya Bapak Ibu pilih keberagaman napi di lembaga pemasyarakatan perempuan. Ini kita klik kanan, lalu kita open link in new tab lagi, lalu akan tampil seperti ini. Nah, ini dia. Ada namanya, ada judulnya, ada abstraknya, ada kata kuncinya. Namun di sini ada referensinya, namun di sini tidak ada artikelnya, belum ada. Maka Bapak Ibu bisa mencari full text yang berlogo PDF di sini, menu PDF. Bapak Ibu bisa mengklik ini dengan klik kanan, lalu open link in new tab lagi, lalu nanti akan tampil seperti ini. Nah, sehingga Bapak Ibu informasi apa yang akan kita dapatkan di sini adalah informasi mengenai artikel history dari terbitan artikel ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat artikel historinya. Di sini ada bulan Juli diterima, terus direvisi bulan September, terus diterima artikelnya itu bulan September 2021. Ini Bapak Ibu bisa melihat dari bulan Juli diterima, artikelnya terbitnya bulan September, sekitar Juli, Agustus, September 2 bulanan. Berarti Bapak Ibu bisa memperkirakan bahwa ketika Bapak Ibu mengirim tulisan di jurnal ini, maka prosesnya itu kurang lebih selama 2 bulanan. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa mengecek terlebih dahulu untuk artikel Bapak Ibu itu bisa cepat terbit. Bapak Ibu pergi ke menu about lagi, ke menu about, ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengklik kontak di sini. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengetahui apakah respon dari pengelola jurnal itu cepat atau tidak, Bapak Ibu bisa menghubungi pengelola jurnal tersebut. Di sini ada kontak personnya, ini ada teleponnya, ada emailnya. Terus di sini juga ada, tidak hanya satu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi pengelola jurnal terlebih dahulu, sehingga jika responnya cepat maka memungkinkan Bapak Ibu juga akan cepat proses dari penerbitan artikel Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu perhatikan juga yaitu kita kembali ke menu home, menu about. Kita lihat lagi mengenai biaya dari jurnal tersebut. Kita ada author fee. Jadi Bapak Ibu lihat aja di about-nya atau di home-nya, nanti ada menu-menu mengenai biaya author fee. Kita klik author fee-nya, oke. Menu. Nah, di sini terdapat informasi mengenai biaya dari penerbitan jurnal di jurnal ini, bahwa mengatakan bahwa jurnal ini memiliki tanpa biaya, tidak memiliki biaya untuk penerbitannya. Selanjutnya di sini ada plagiasi juga, namun tidak dijelaskan berapa minimal dari maksimal dari jumlah presentasi plagiasinya. Oke, baik. Nah, langkah selanjutnya agar Bapak Ibu cepat dalam
penerbitan artikel Bapak Ibu juga setelah mengecek semua yang telah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu harus melihat petunjuk penulisan dari artikel tersebut. Petunjuk penulisan itu berada di mana? Berada di menu-menu sebelah kanan biasanya. Kalau nggak sebelah kanan itu sebelah kiri. Bapak Ibu lihat saja di sini. Nah, ini dia adalah autornya. Petunjuk penulisannya, kita klik kanan, open link. Lalu kita masuk pada petunjuk penulisannya. Nah, di sini menjelaskan bahwa petunjuk penulisannya itu di sini tidak lebih abstraknya dari 200 sampai 250. Lalu di sini bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Inggris dalam penulisannya. Times New Roman, hurufnya 12, spasinya 2,5, marginnya Microsoft Word format, ya kan? Nah, di sini artikel tidak lebih dari 500 kata, itu sudah masuk dari abstrak, referensi, table, dan figurnya. Nah, dan yang lain-lain. Nah, di sini untuk referensinya menggunakan apa, ya kan? Dan yang lain-lain bisa dicek semuanya. Nah, pastikan penulisan Bapak Ibu artikelnya sesuai dengan format ini. Atau yang lebih gampangnya Bapak Ibu juga bisa langsung mengklik artikel template dari jurnal tersebut. Biasanya itu menunya berada di sebelah kanan atau sebelah kiri dari jurnalnya. Nah, jadi ini dia, Bapak Ibu klik kanan, lalu Bapak open link in new tab. Nah, jika sudah pernah diisi template-nya, maka akan muncul tersendiri template sesuai dengan yang diminta oleh jurnal tersebut, sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah dalam masuk atau mengsubmit artikel di jurnal tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat jurnal-jurnal terdahulu juga di sini sudah saya sampaikan tadi. Oke, baik. Nah, ini dia. Oke, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di sini untuk menjadi pedoman Bapak Ibu dalam mengikuti penulisan sesuai yang jurnal tersebut minta. Baik, itulah dia tadi informasi seputar tips dan langkah memilih jurnal Sinta agar mudah dan diterima dan cepat terbit. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini jika menurut Bapak Ibu video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.